Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan coaching terhadap Ibu Niken Palupi, di mana dalam proses coaching ini nantinya akan melalui beberapa tahap. Niken, mungkin bisa diperkenalkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niken Palupi SPD. Saya di sini mengajar mata pelajaran kimia di kelas 11 dan kelas 12. Iya. Terima kasih Bu Niken. Ada beberapa tahapan yang saya sebutkan tadi, di mana dalam proses coaching ini yang pertama yaitu pra-observasi, yang kedua observasi, yang kemudian yang ketiganya adalah pasca observasi. Nah, hari ini kita akan melakukan yang namanya pra-observasi. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Niken. Ya, siap Bu Niken? Alhamdulillah. Pertanyaan pertama, Bu Niken sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk besok kita melakukan supervisi untuk observasi. Alhamdulillah sudah dipersiapkan mulai dari kemarin. Ya, jadi mudah-mudahan besok sudah bisa melakukan observasi dengan baik. Alhamdulillah. Yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama, apa tujuan yang akan Ibu capai dalam pembelajaran nantinya di kelas besok? Sebelumnya bahwa di kelas 11 besok yang mau saya ajar itu KD yang dituju yaitu menjelaskan konsep asam dan basa serta kekuatannya dan kesetimbangan pengionannya dalam larutan. Dari KD tersebut, dari KD 3.8 tersebut, saya mempunyai tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan konsep asam dan basa. Kemudian siswa dapat menjelaskan kekuatan asam dan basa. Yang ketiga, siswa dapat mengenal indikator asam basa. Tapi untuk observasi besok itu tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan konsep asam dan basa, itu kemarin sudah diberikan. Nanti rencananya akan masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua dan ketiga, yaitu menjelaskan kekuatan asam basa dan mengenal indikator asam basa. Ya, oke. Terima kasih. Kemudian dari tujuan ini nanti mungkin ada rencana pengembangan dalam pembelajaran, Bu Niken. Kira-kira apa pengembangannya? Pembelajarannya masih istilahnya masih sama dengan pembelajaran yang sebelumnya. Yang ingin saya terapkan di pengembangan pembelajaran besok itu adalah tetap menggunakan diskusi kelompok seperti biasa. Nah, dari pertanyaan ini selanjutnya, apa kira-kira strategi yang akan Ibu Niken ambil dalam pembelajaran? Jadi besok itu karena kita mau menggunakan diskusi kelompok, sehingga diskusi kelompok itu tetap dengan kelompok yang acak, ya, dengan pengetahuan anak yang beragam. Tidak saya kotak-kotakan. Mereka bisa memilih, tapi mereka memilih sesuai dengan pembagian penomoran besok. Jadi kemudian mereka berdiskusi kelompok dulu untuk mencari bahan yang sudah saya tetapkan. Baru nanti setelah diskusi kelompok internal yang di mereka, maka akan diadakan diskusi yang dalam satu kelas untuk pengembangan materinya. Oh, berarti mungkin mengambil satu diskusi kelompok ya Bu Niken ya. Aduh, terima kasih banyak ya Bu Niken. Dari pra-observasi ini nanti kita lanjutkan besok ya Bu Niken ya, ketika kita sudah masuk ke kelas. Terima kasih Bu Niken ya. Assalamualaikum. Indikator asam basa. Kemarin Ibu suruh mencari materi tambahan untuk pegangan kita, indikator asam dan basa. Ferdi, aku minta tolong ambilkan buku di perpustakaan. Ya. Buku yang kamu ya, ambil di semua. Ya, indikator asam basa. Nah, hari ini untuk masuk ke indikator asam basa, tujuan kita adalah tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat menjelaskan
Komentar, ya. Silakan yang mempunyai angka yang sama saling membentuk kelompok. Ya. Iya dua-duanya. Satu lakmus, satu larutan, ada lakmus merah, ada lakmus biru, kan? Ada lakmus Ya, sudah. Kita lihat di kelompok 1 larutan A tadi apa? Larutan A yang sebelum menutup pelajaran kita ambil kesimpulan dulu. Berarti yang pertama yang bisa kita ambil kesimpulan apa? Yuk, yuk. Kelompok berapa yang mau punya kesimpulan kita pertama apa? Ya, silakan kelompok 6. Indikator menunjukkan berdasarkan suatu larutan. Apa yang dimaksud dengan indikator tadi? Kita punya pertanyaan awal. Apa yang... Assalamualaikum Moniken. Moniken, hari ini saya mohon izin ya Moniken untuk berbincang masalah hasil observasi kita kemarin waktu KBM di kelas yang tentunya. Dari hasil observasi kemarin itu ada beberapa hal nanti yang akan saya tanyakan kepada Moniken. Ya, mereka responnya sangat sedikit karena mereka banyak yang Nah, dari respon yang sedikit tadi, ternyata ibu kan bisa paham bahwa ternyata anak-anak memiliki ketidaksiapan dalam kegiatan teman-temannya. Ada nggak ibu mensolusi supaya itu bisa tercover, karena kan belajar itu nanti harus berjalan. Ya, kemarin dengan bertanya kembali, kemudian mereka mau tidak mau saya suruh membaca kembali, membaca. Ayo kita buka lagi, ayo kita baca lagi. Dengan sambil ketika selesai atas itu saya suruh saya baca dulu, kemudian anak-anak baru saya lanjutkan ke pembelajaran ini. Jadi mungkin cara menyiapkan mereka untuk membaca kembali yang benar supaya minimal adalah yang bisa mereka Supaya siapkan. nyambung dengan pembelajaran berikutnya. Jadi kan kalau misalnya kita pahami karena tadi durasi waktunya cuma dua kali 45 ya, dua di angkat menurut itu terlalu sedikit kah untuk penyampaian tadi atau gimana? Sebenarnya kalau kondisi dari saat itu kondisinya siap, guru siap, siswa siap, sebenarnya cukup untuk pembelajaran dengan materi indikator asam basa. Tapi pada waktu itu karena literatur yang mereka bawa tidak mencukupi, kemudian buku paketnya kemarin sampai lupa membawa, jadi mereka ada waktu jeda. Di situ ada waktu jeda untuk mengambil buku paket, jadi terpotong di situ. Kesalahan ada pada guru Karena ada durasi waktu yang terpotong dari pembelajaran mungkin otomatis tujuan ibu nikah misalkan misalkan pembelajaran itu kan misalkan dari A sampai Z hari ini kan. Kemudian berikutnya nanti A sampai O dari sini, kemudian dilanjutkan ke solusi ibu nikah menghadapi waktu yang durasi sedikit untuk ke depan ya, tadi persiapan yang lebih bagus dari guru, persiapan sebelum belajar dari guru, kemudian
siswa kita sebagai guru tetap harus mengingatkan bahwa di bagian mengingat kembali pembelajaran yang lama itu akan sangat-sangat diperlukan untuk memasuki materi selanjutnya, ya tetap harus diingatkan. Apa yang disampaikan tadi saya sangat terinspirasi gitu ya, gambarannya bahwasanya bisa jadi hal-hal seperti itu ada di kelas kita di sini ya, kita sedang itu hal yang di luar dugaan. Di luar dugaan karena terbiasanya kalau saya melaksanakan memang sering sekali belajar kelompok, kami memberi waktu sering. Tapi ketika belajar kelompok, ketika kita hanya diskusi biasa, maka siswa itu hanya beberapa orang saja lah yang merespon kita untuk berdiskusi. Hanya itu saja siswanya yang merespon, sehingga kemarin itu memang kita tidak hanya sekedar berdiskusi, tetapi langsung melakukan secara langsung. Demonstrasinya itu melakukan secara langsung, tidak hanya sekedar guru yang demonstrasi, tetapi siswa yang demonstrasi, sehingga mereka akan lebih berminat. Nah, Bu Niken kemarin itu dari skala yang Ibu Niken bayangkan waktu pada saat pembelajaran itu dari nilai 0 sampai 10, skala berapa yang Ibu Niken nilai pada saat pembelajaran itu? Saya menilai mungkin paling tinggi ya 8 lah. Misalnya paling tinggi 8 karena memang pada saat pengarahan saya mengarahkan siswa itu ada beberapa kendala. Kendalanya itu ada beberapa langkah yang harusnya langkah ketika demonstrasi itu saya lakukan saya lupa, sehingga kan ada beberapa yang miskomunikasi antara siswa dengan saya. Itu yang menyebabkan mungkin kendala, menurut saya kendala itu, sehingga menghambat ada beberapa siswa akhirnya instruksinya berbeda, menerima instruksi dari saya itu berbeda dengan teman yang lainnya. Kita kan seperti biasa ya. Kita itu menganggapnya ketika satu instruksi itu kita anggap semua paham, ternyata tidak. Sehingga ada beberapa yang melakukan kesalahan. Istilahnya bukan kesalahan sih. Yang tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Seperti contoh kemarin, seharusnya dia dicelupkan satu lakmus, kita celupkan dalam satu larutan. Ternyata ada yang ketika dicelupkan, setelah dicelupkan di larutan satu, dia mencelupkan lagi lakmus yang sama ke larutan yang kedua. Itu yang merupakan kemarin kesalahan dari guru ketika membuat instruksi itu. Guru menganggap siswa paham, ternyata siswa nggak didiferensiasi perbedaan sangkapan siswa itu yang membuat ternyata seperti ini. Jadi kalau saya tangkap tadi ketika bicara dari awal, ternyata selama pembelajaran Ibu Niken itu ada kendala teknis gitu kan, dan juga kendala teknisnya. Apa Ibu Niken punya rencana ke depan gitu ya? Kira-kira kalau misalkan ada kendala yang seperti itu akan lagi misalkan ya, gimana caranya supaya kendala itu jangan ada lagi di pembelajaran berikutnya? Kalau keinginan memang harusnya lebih bagus, tapi kan kita pun kita tidak tahu respon dari siswa. Jadi otomatis ketika kita sudah merencanakan dengan baik, kita harus mempunyai istilahnya rencana backupnya ya. Dengan seperti ini siswa tidak bisa menangkap. Kita langsung bisa mencoba dengan cara yang lain, mencari cara yang lain, tidak terpatok pada apa yang kita rencanakan dari awal. Dari awal kita stop mau situ, kita patokan seperti itu. Ternyata ketika pada saat pembelajaran, siswa masih belum paham nih. Kita carilah solusi yang lainnya. Kita harus punya cara, ada cara satu seperti ini, cara duanya sebagai cara rencana.